السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daun salam di atas kamar, jawabnya belum kompak. Ibu-ibu muslimat sehat semua? Kita ulang ya, biar jawab salamnya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sangat, yang jawab salam semuanya insyaallah masuk surga. Malam ini nanti saya bersiap. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Raditu billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم beda masjid. Tadi saya diarahkan webnya ke Masjid Al-Huda, Nurul Huda, Saya sudah anteng
Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, wabil khusus yang mulia BKM serta jajarannya, para hujjaj, para alim ulama, para asatidzah, wabil khusus ibu-ibu muslimat. Memang kalau sedang gerakan ibu-ibu itu aman terkendali dan banyak insyaallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah saya enggak lama insyaallah jam 12 malam kelar. Kenapa pada sesuatu buat apa lagi? Insyaallah kuat saja. Walaupun benar-benar kuat insyaallah saya dapat juga. InsyaAllah kurang lebih setengah 10 kita sudah kelar. Saya mulai dari setengah 9 tadi, 1 jam insyaAllah bisa selesai. Kita bahas tentang nuzulul Quran. Kalau kita kupas semuanya tentu tidak akan selesai bersemester-semester. Saya kebetulan menjadi salah satu pengajar di Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di UIN Jakarta. Itu mengajar ulumul Quran, mengajar tafsir, ya akan selesai. Disertasi saya tentang munasabah Al-Quran satu bagian kecil dari kajian ulumul Quran, kurang lebih saya habiskan 500 halaman yang sudah dibukukan, tidak kelar. Apalagi kita bahas dalam 1 jam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin cerita tentang kronologis turunnya Al-Quran dulu. Al-Quran itu kata para ulama kalamullah, firman Allah yang diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau Sama'id Dunya, dari Sama'id Dunya atau Baitul Izzah baru kemudian diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, inilah diturunkan sekaligus ya, dalam 1 malam di bulan Ramadan. Sedangkan dari Sama'id Dunya, dari Baitul Izzah disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 23 tahun. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Periode yang turun di Makkah disebut periode Makkiyah. Ayat-ayat atau surah yang turun di Madinah dikenal dengan surah-surah Madaniyah. Atau kata para ulama Al-Quran, ayat yang turun sebelum Nabi hijrah inilah ayat-ayat Makkiyah, dan ayat yang turun pasca hijrahnya Rasul inilah yang dikenal dengan surah-surah atau ayat-ayat Madaniyah. Karena ada yang turun di Mekah, Nabi sudah hijrah. Meskipun turun di Mekah, maka ayat ini disebut ayat Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah Rasulullah hijrah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi MC kita berdoa dan kita semua berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar insyaallah. Kenapa Lailatul Qadar itu penting? Apa kaitannya dengan Al-Qur'anul Karim? Kata para ulama begini, bapak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran yang diyakini oleh para ulama tanggal 17 Ramadan yang sekaligus itu. Maka ada yang berpendapat, kata ulama, Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah turun di malam Lailatul Qadar itu, maka Lailatul Qadar sudah tidak ada kesempatan lagi. Kata ulama yang lain, tidak. Selama masih turunnya Al-Quran 23 tahun itu, maka Lailatul Qadar masih turun setiap di bulan Ramadan. Ada lagi pendapat yang dan didukung dengan hadis Rasulullah, tidak. Lailatul Qadar itu dari turunnya Al-Quran sampai akhir dari kehidupan ini, sampai akhir
dari hari kiamat, maka Lailatul Qadar itu masih ada. Kita ambil pendapat yang mayoritas yang terakhir ini. Jadi jangan khawatir, insyaallah Lailatul Qadar masih ada. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan datangnya Lailatul Qadar itu ulama berbeda pandangan tadi. Ada yang mengatakan yang masyhur 17 Ramadan dulu atau setiap tanggal 17 Ramadan. Lalu kalau begitu tidak ada kesempatan lain karena kita sudah malam ini sudah pada bulan 19 Lailatul Qadar sudah lewat pada kedua. Kalau mengambil pendapat yang pertama, tetapi ada pendapat yang kedua, Lailatul Qadar itu kata Nabi di Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 atau sampai 30. Kita sekarang sudah masuk malam ke 19 sampai 20. 19, ada yang 20. Enggak apa-apa, 20-nya sah. Tenang aja. Ada yang ruqyatul hilal, ada yang hisab, metode hisab. Silakan saja sesuai dengan keyakinan kita. Nabi memakai dua metode ini. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ada yang lebih spesifik lagi didukung oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar itu bukan hanya di tanggal 17, bukan hanya di Ashrul Awakhir di 10 Ramadan terakhir, tetapi ada yang lebih spesifik lagi di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Masih ada kesempatan lagi. Mudah-mudahan kita umurnya panjang, insya Allah. Ada lagi yang lebih spesifik, kata ulama, tidak hanya di tanggal ganjil, tetapi lebih spesifik di tanggal 27 Ramadan. Disitulah kesempatan besar dapat Lailatul Qadar. Ada lagi pendapat yang agak longgar. Lailatul Qadar itu dari awal Ramadan sampai akhir dari Ramadan ada kesempatan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar itu kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sepi amat. Lagi pada puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu hebat malam itu yang kata Al-Quran dijelaskan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan yang nilainya kurang lebih 83 tahun. Ada bunda-bunda di sini yang usianya 80 tahun? Gak ada. Dalam penglihatan saya ini 17 tahun ke atas semua. Ke atasnya banyak. Jadi kita lihat anak-anak muda yang ini apa namanya, generasi milenial semua. Milenial atau kolonial. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam itu kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan yang nilainya 83 tahun. Kenapa
kalau bisa boleh nambah. Masya Allah, panjang-panjang. Nabiullah Adam itu dijelaskan oleh riwayat panjangnya 27 hasta. Satu hasta segini. Kira-kira kalau 27 hasta itu lebih dari 10 meter. Mungkin 15 meter. Dari ujung ke ujung ini berapa meter? Dari ujung kanan ke ujung kiri ada 20 meter. Kira-kira ya. Kira-kira ya. Nah 27 hasta kira-kira ada 15 atau 20 meter. Jadi kalau buat masjidnya harus tinggi. Buat podiumnya nggak bisa begini, cuma kakinya doang masuk. Masya Allah. Maka bunda-bunda yang salehah, kalau sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita berangkat haji, berangkat umroh, bunda biasanya kalau umroh atau haji mampir ke Jeddah kan? Mampir ke Jeddah kan? Mampir ya? Ngapain? Belanja. Habisin real. Nah di Jeddah itu namanya Jeddah. Jeddah itu namanya Jeddah, kakek ya, nenek moyang Jeddah. Nah di Jeddah itu ada makbah Hawa. Ya, nanti kalau di Jeddah bilang kesultannya boleh nggak sekalian mampir ke makamnya, kuburannya Siti Hawa, istrinya dari Nabiullah Adam alaihissalam. Itu panjangnya kurang lebih 15 meter. Masya Allah. Gak percaya? Datang sendiri. Panjang. Nah usianya Nabiullah Nuh panjang luar biasa sampai 950 tahun atau kurang lebih 950 tahun, 9 abad setengah. Masya Allah, luar biasa. Nah maka ada di zaman Bani Israel itu sekalian dimuliakan Allah, ada orang yang berjihad sampai 1000 bulan. Satu riwayat mengatakan 1000 bulan dia jihad terus. Maka inilah ketika diceritakan kepada umat Rasulullah, para sahabat itu iri. Ya Rasul, kalau ada guru Bani Israel yang berjihad sampai 1000 bulan, kenapa umat kita tidak diberikan kesempatan yang panjang juga? Maka atas dasar itulah ada riwayat yang mengatakan bahwa turunnya surah Al-Qadr karena Rasul ditanya soal ini, atau menjawab dari pertanyaan para sahabat tentang usianya yang umat terdahulu yang panjang-panjang, dari Nabiullah Adam sampai Nabiullah Isa alaihissalam, dari usia yang panjang menyusut sampai kata Nabi baina sitti wa sab'i, antara 60 sampai 70 tahun. Kalau hari ini usia kita 69 tahun, ya sudah bisa ditebak itu. Kira-kira usia Nabi itu 63 tahun dalam hitungan Hijriah. Kalau hitungan Masehi, kita biasanya ulang tahunnya Masehi atau Hijriah? Masehi, budaya maksudnya jauh Masehi. Masehi. Kalau usia Masehi, Rasul itu tidak sampai 63 tahun. Usianya hanya 60 tahun saja. Kalau yang sekarang sudah 59 tahun, Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka turunnya Lailatul Qadar itu memberikan apresiasi kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang usianya tidak terlalu panjang, tetapi ada satu amalan yang amalan itu lebih hebat daripada 1000 bulan. Alasannya apa? Oke, Bunda. Kalau kita membaca karya-karya tafsir, baru kita akan temukan itu kenapa harus ada Lailatul Qadar. Kenapa malam itu malam mulia? Kenapa malam itu istimewa? Bukankah sama Ustaz dengan malam-malam yang lain? Ada bulan Ramadan juga istimewa. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang istimewa? Bukankah sama dengan bulan-bulan yang lain? Muharram, Safar, Rabiul Awal,
Al-Baqarah kata Allah, "Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an." Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Maka ketika dikaitkan dengan Al-Quran, malam pun menjadi malam yang istimewa karena Al-Quran turun di malam hari itu. Ramadan menjadi bulan yang istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Saking istimewanya itu Ramadan, Allah menyebut satu-satunya di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Kenapa Ramadan menjadi istimewa? Karena di bulan Ramadan itu Al-Quran turun, maka Ramadan menjadi istimewa. Allah. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau istimewa, kita memuliakan Ramadan, maka Allah akan memuliakan kita. Ramadan akan memuliakan kita. Kita muliakan dengan puasa. Turunnya ayat 183 itu ketika Rasulullah SAW sedang di Madinah di masa hijrahnya Rasulullah di tahun kedua. Dulu Rasulullah SAW masih menjalankan puasanya seperti puasa syariat umat terdahulu. Bani Israel di Madinah misalnya, untuk sekali memuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap di Asyura, di 10 Asyura mereka puasa. Ketika Nabi bertanya, "Ya wahai Bani Israel, kenapa engkau berpuasa?" Karena hari inilah Nabi Allah kami, Nabi Musa, kata mereka, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, maka kami menghormati itu, maka kami puasa di 10 Asyura. Maka Nabi pun ikut seperti umat-umat terdahulu. Oh, kalau begitu Nabi Musa juga adalah Nabi kami, maka kami akan juga berpuasa seperti engkau berpuasa. Bahkan kami lebih berhak daripada Bani Israel dan Nabi Muhammad. Tetapi ini menjadi olok-olokan bagi sekalian yang dimuliakan Allah. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW belum punya syariat tersendiri tentang puasa. Maka begitu ayat 183 turun, umat Islam Rasulullah semuanya bergembira menyambut puasa Ramadan. Di setiap Ramadan Rasulullah SAW berpuasa dan umatnya sampai hari ini. Begitupun ketika Rasulullah SAW diolok-olok karena sebelum kita menghadap ke arah kiblat, sholatnya Rasulullah itu belum menghadap ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Di Palestina. Jadi sebelum adanya ayat "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram", Rasul itu menghadapnya bukan ke Baitullah, tetapi ke Baitul Maqdis, ke selatan, bukan ke barat. Maka ini juga menjadi olok-olokan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Ya Muhammad, engkau tidak punya pendirian, masih ikut seperti agama kami. Maka ketika Rasulullah SAW sholat zuhur ketika itu 2 rakaat masih menghadap Baitul Maqdis, lalu di rakaat ketiga turun ayat langsung Rasul menghadap ke kiblat, ayatnya "Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram", hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka kalau kita ke Mekah haji atau umrah, kita mampir ke masjid namanya Masjid Qiblatain, 2 kiblat. Karena dulu Rasul SAW mempraktekkan 2 rakaat salat zuhurnya ke Baitul Maqdis, 2 rakaat berikutnya ke Masjidil Haram. Maka dalam rangka nakatilas Rasulullah itu dibangunlah masjid namanya Masjid Qiblatain. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang terkait dengan Al-Quran pasti mulia. Malam itu menjadi malam istimewa karena Al-Quran turun di dalamnya, maka malam itu menjadi istimewa dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Ramadan menjadi istimewa karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ingat kita juga Makkah Madinah tempat turunnya Al-Quran.
kering, kerontang, nggak ada yang mau tempat tinggal di situ karena panas, padang pasir. Tetapi karena Al-Quran turun di Makkah, Al-Quran turun di Madinah, maka tempat itu kita kenal dengan Haramain, dua kota suci. Masya Allah. Yang sholat di Masjidil Haram itu kata Nabi, satu rakaat di Masjidil Haram sama seperti kita menjalankan sholat 1000 rakaat, 100.000 rakaat di tempat yang lain. Di Masjidil Haram satu rakaat saja tapi bernilai tinggi, bermutu tinggi. Kenapa? Karena Al-Quran memuliakan tempat itu. Masya Allah. Di Madinah kita sholat satu rakaat kata Nabi, maka sama seperti sholat di tempat yang lain 1000 rakaat. Ya Allah, satu rakaatnya saja 1000 rakaat, pahalanya seperti sholat di tempat yang lain. Masya Allah. Makkah Madinah mulia karena kemuliaan Al-Quranul Karim, terangkat oleh Al-Quran. Kalau keluarga kita mau mulia, pribadi kita mau mulia, suami mau mulia, istri mau mulia di hadapan suami, suami mulia ingin dimuliakan di hadapan istri, anak-anak ingin dimuliakan di hadapan orang tuanya, bawahan ke atasan ingin dimuliakan oleh atasannya, maka muliakan Al-Quran, maka Allah pasti memuliakan kita. Kuncinya di sini satu poin. Dan semua yang terkait dengan Al-Quran, maka semua Allah pasti memuliakan. Satu keluarga, satu hafid Quran misalnya, satu keluarga itu atau satu anggota keluarga hafid Quran itu, kata Rasul, akan menyelamatkan, membawa 10 anggota keluarganya ke surga di Allah Subhanahu. Masya Allah. Nanti cek di kitab Al-Iswal fi Ulumul Quran di bab Fadhailul Quran. Ya Allah. Satu kompleks ada hafid Quran, maka akan memberikan keberkahan buat yang lain. Subhanallah, ini kehebatan, kedahsyatan Al-Quran. Sampai kata Nabi, Ahlul Quran ay ahlullah. Ahli Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya anak kan keluarga kita tuh mau minta apa aja, kalau sekolah ini, Masya Allah, kita tuh sekolah ini SD, SMP, SMA, biarpun puluhan juta, biarpun ratusan juta, nggak hitung kita karena keluarga. Begitu pun Allah, kalau kita menjadi ahlul Quran, Allah pun tidak hitung-hitungan kepada kita semua karena kita sudah dianggap keluarganya Allah. Masya Allah. Maka itu juga bagus sekali yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul berpesan 14 abad yang lalu, kalau kita mau jadi generasi terbaik, kalau kita mau menjadi masyarakat terbaik, bangsa terbaik, negara yang terbaik, sebaik-baik kita adalah kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Masya Allah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hebatnya Al-Quran yang membawa dampak yang luar biasa. Bukan hanya kehebatannya di dunia bapak sekalian. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Bunda-bunda, bapak sekalian, saudara yang dimuliakan Allah, kadang kita mencari kebaikan itu dari mana-mana, ya. Mencari kebaikan, mengadakan terapi di mana, pengobatan bagi yang sakit dan seterusnya. Tapi kita lupa dengan pesan Rasulullah yang ini, hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Apapun problem kita, yang ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, yang sakit
Ada anak yang kayaknya nakal banget gitu. Sampai cari psikolog. Kenapa sih anak saya? Kenapa sih istri saya? Kenapa sih suami saya? Dan seterusnya. Tapi lupa dengan pesan Rasulullah tadi. Man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang membaca Al-Quran? Di sini Rasul mengatakan qara'a, membaca, bukan menjadi hafid Quran, menjadi ahli Al-Quran, bukan menjadi mufassir Al-Quran, tetapi sekedar qara'a, membaca saja. Ini tingkatan yang pertama, yang basic, qara'a harfan min kitabillah. Nabi menyebutkan bukan satu kata, bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu juz, bukan satu surah, bukan satu Al-Quran, tetapi harfan. Rasul mengatakan falahu hasanah, maka dia sudah dapat bernilai kebaikan. Dan kebaikannya kata Nabi, wal hasanatu bi asyri amsalha. Kebaikannya bukan satu, tetapi kebaikannya adalah 10 kali lipat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mencari kebaikan, saya katakan malam ini di malam 19 Ramadan ini tidak ada terapi terbaik kecuali terapi itu ada pada Al-Quranul Karim. Maka ketika kita membaca alif lam kata Nabi, bukan satu huruf, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, masing-masing huruf bernilai 10 kebaikan. Hanya membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan dari Allah. Masya Allah. Ustaz, bagaimana sampai kiamat, sampai akhir dari dunia ini masih bisa atau tidak syafaat Quran? Kita lihat hadis Rasulullah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Quran. Lagi-lagi bukan jadilah hafid Quran. Lagi-lagi bukan menjadi mufassir Al-Quran. Tidak sampai derajat itu. Iqra' saja, Iqra'ul Quran, baca Quran. Maka membaca Al-Quran itu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan datang bacaan Quran kita sebagai apa? Syafi'an li ashabi, menjadi penolong, menjadi syafaat bagi yang membaca. Masya Allah. Benar-benar Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini sudah masuk pada fase kedua kehidupan. Dari alam rahim yang 9 bulan itu pindah ke alam dunia. Yang tadi menyebutkan 60 sampai 70 tahun saja kita diberikan kesempatan. Nggak lama. Rasanya baru kemarin kita nikah, sekarang sudah nikahin anak. Rasanya baru kemarin nikahin anak, sekarang sudah punya cucu. Rasanya baru kemarin punya cucu, mungkin ada yang sudah punya cicit, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah siklus kehidupan. Hanya sebentar saja, 60 sampai 70 tahun saja. Ya. Alam dunia kita akan lewati, maka kita akan menyelesaikan alam dunia, masuk ke alam berikutnya, alam kubur. Alam kubur kita selesaikan entah kapan, ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, tidak ada yang tahu. Bergantung kepada amal saleh kita, kebaikan di kubur sampai kebaikan di akhirat pasca di alam dunia ini. Sampai-sampai ada ayat, Masya Allah, bagus sekali dimuliakan Allah. Satu ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah, ya, kita kangen pengen balik lagi ke dunia, pengen balik lagi ke dunia. Kalau ada kesempatan ya Allah, beri kesempatan semenit saja, beri kesempatan untuk kembali ke dunia, hidup kembali. Itu Quran yang ngomong. Quran berbicara kepada kita, memberikan pelajaran. Ketika kita sudah selesai
matahari jaraknya dengan kita hanya sejengkal. Kira-kira belum atau panas? Ya Allah. Ya, sampai karena Al-Quran menjelaskan kepada kita, oh keringat kita itu sampai hampir menenggelamkan kita, saking derasnya keringat kita. Maka disitulah nanti ada pertolongan dari bacaan Quran kita menjadi syafaat selain syafaat dari Rasulullah SAW. Semua umat berbondong-bondong meminta syafaat dari Nabiullah Adam alaihissalam, minta syafaat kepada Nabiullah Adam. Jangan minta kepada aku saja dulu pernah melakukan dosa sehingga dikeluarkan dari surga yang Allah ke dunia ini. Sampai ke Nabiullah Nuh, minta lagi syafaat kepada Nabiullah Nuh. Jangankan aku memberikan syafaat dulu anakku saja tidak menurut agama Islam, tidak berakidah seperti apa yang aku yakini, beda akidahnya dengan anaknya. Jadi bisa jadi bapaknya nabi, anaknya belum tentu menjadi nabi. Bapaknya saleh, belum tentu anaknya saleh. Ada anaknya saleh, bapaknya belum tentu juga saleh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim Abu Al-Millah, masya Allah, tetapi bapaknya bukan buat patung yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim. Minta kepada Allah Ibrahim begitu juga sampai kepada Rasulullah SAW. Rasul memberikan syafaatul uzma kepada kita semua, khusus umat Rasulullah SAW. Maka Rasul suatu ketika kangen sama kita, menangis Rasulullah, kangen. Kata Rasul, kita ini termasuk orang-orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Aku ini kangen, kata Rasulullah SAW kepada umatku, kepada saudara-saudaraku. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasul, bukankah kami ini adalah sahabatmu ya Rasul? Kata Nabi kepada para sahabatnya, engkau bukan saudara-saudaraku, tetapi engkau adalah sahabat-sahabatku. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasul, siapakah saudara-saudaramu itu? Saudara-saudaraku, kata Rasul, dia tidak pernah menatap Nabi, tidak bertemu denganku, kata Rasul, tidak pernah berjumpa denganku, tetapi masih mengingatku dan bersolawat kepadaku dan masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Rasul. Masya Allah, kita ini rupanya dirindukan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah menatap Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, bahkan tidak pernah muncul dalam mimpi kita. Tapi Nabi tetap menganggap kita adalah saudara-saudara Rasul dan dikasihi oleh Rasulullah SAW. Ya Nabi, salam alaika.
Rasulullah menerima wahyu. Tadi ada urutan turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau Samai Dunya, baru kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke Baitul Izzah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu diturunkan sekaligus. Baru kemudian dari Baitul Izzah atau Samai Dunya diturunkan kepada Nabi selama 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Masya Allah. Sepanjang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu turun. Ada kalanya kata Al-Quran, para ulama Al-Quran, ada kalanya melalui takbir mimpi turun ayat masuk ke Rasulullah, disampaikan kepada para sahabatnya. Ada kalanya malaikat Jibril langsung menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika menurunkan ayat yang pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ada kalanya seperti gemericik lonceng turun ayat Al-Quran sesuai dengan kondisi saat itu. Ketika Nabi ditanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anil ruh. Ketika ada sahabat yang bertanya tentang ruh, Nabi diam aja, tak jawab sambil menunggu wahyu, baru kemudian turun. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Ada Nabi, qul ruh min amri rabbi wa ma bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan seterusnya. Jadi semakin kuat sukunya, semakin bergengsi dia. Ya. Maka disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Dulu ada Jog Java, Jog Sumatera, ya. Sehingga mereka mengatasnamakan sendiri-sendiri. Lalu diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu dua. Jadilah itulah Indonesia. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika separuh suku Hajraj ingin bertikai pangkai, hampir saling tebas. Suku Aus dan suku Hajraj sudah menarik pedangnya dari sarung pedangnya, hampir berkelahi, hampir saling tebas. Lalu kemudian karena ada kondisi demikian, maka turunlah ayat surah Al-Imran ayat 103. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya harus berpegang teguh kepada agama Allah. Wa la tafarraqu, jangan kalian saling tingkai pangkai, jangan kalian saling cerai berai. Ya, maka karena ayat
Jadi ada kalanya ditanya lalu kemudian turun ayat, ada kalanya juga dalam kondisi tertentu lalu turun ayat. Yang jelas ayat itu turun sesuai dengan konteks saat itu. Tetapi hebatnya Quran, kata ulama Al-Quran, salihun likulli zaman wa makan. Apa artinya? Salihun likulli zaman wa makan. Boleh Quran yang turun 14 abad yang lalu, ayatnya turun 14 abad yang lalu, tetapi Quran selalu salihun, selalu sesuai dengan kondisi zaman dan masanya. Meskipun sudah 14 abad yang lalu, tetapi Quran masih kontekstual dengan saat ini. Karena belakangan ini, ya saya kira bukan belakangan ini, ya sudah dari dulu Quran itu di apa bahasa sekarang kemarin pas apa dinistakan. Quran dinistakan itu ya biasa aja. Dan sekarang biasa aja chaos. Biasa aja. Quran dinistakan itu biasa aja. Apakah dengan Quran direndahkan, Quran jadi rendah? Enggak. Karena itu kalau sampai waktu sekali dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 14 abad yang lalu sampai hari ini ada ayat Quran yang menantang. Kalau ada yang meragukan Al-Quran, kalau ada yang menistakan Al-Quran, silakan buat tandingan kata Allah. Yang ngomong bukan Rasulullah tapi Allah. Silakan cek di dalam surah Al-Isra. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul wallazi ijtama'al insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la kata Allah, qul katakan wahai Muhammad, kalau ada yang menista Quran, kalau ada yang meragukan Al-Quran, kalau ada yang mengatakan bahwa Quran itu buatan Muhammad, katakan Muhammad, qul la istama'atil insu wal jinnu, silakan kumpulkan, silakan berkumpul, silakan buat muktamar. Perkumpulan besar itu ada kongres. Silakan buat kongres. Bukan hanya yang kongres itu manusia. Bila perlu kata Allah, jin sekalian silakan kumpulkan. Enggak main-main. Qul la yastama'ul insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Silakan kumpulkan jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tetapi kata Allah, la ya'tuha bimithli, sampai hari ini belum ada yang mampu menandingi Al-Quran. Cek lagi di dalam surah Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'tu bi suratin min mithli. Kalau ada yang meragukan Al-Quran, enggak usah datangkan, enggak usah buat yang serupa dengan Quran, tapi silakan buat satu surah saja. Faktu bi suratin min mithli, silakan datangkan satu surah yang sama dengan Al-Quran. Sampai hari ini tidak ada yang sanggup dan tidak ada yang mampu membuat tandingan seperti Al-Quran. Ini menegaskan bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Masya Allah, Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehebatan dari Al-Quranul Karim. Dulu ya
jangan heran juga kalau hari ini atau di Indonesia banyak nabi-nabi palsu. Ada Lia Edan, siapa lagi nabi? Mosode, dan di beberapa daerah-daerah. Ya, Insya Allah. Dulu sudah ada itu, cuman dulu belum ada polisi jadi ditangkap. Kalau sekarang aku nabi, aku Jibril. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musailamah ini dulu memeluk agama Islam muda, menjadi tokoh di masanya, di eranya. Jadi kalau ada saat ini ya tokoh Muslim yang membenci Islam, yang mengkritik Islam, dulu ada Musailamah. Setahu kita itu bisa dikatakan itu namanya masa itu, tapi bisa disogok. Iya. Jadi kalau sekarang ulama bisa disogok, yang kemarin berpendapat apa, hari ini berpendapat apa lagi. Nah, itu dulu ada tokoh namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah itu kira-kira begini. Ini Musailamah memeluk agama Islam dapat apa? Dapat jabatan apa? Dapat kekayaan apa? Punya emas segunung apa enggak? Udahlah, ente ikut saya aja. Ente mau jabatan apa kami kasih? Ente mau jadi menteri? Gampang. Ente mau menjadi gubernur? Gampang. Ente mau jadi presiden? Gampang. Syarat yang meninggalkan Islam, musuh Islam. Benar dengan Musailamah itu. Dia meninggalkan agamanya dan kembali memusuhi Islam. Sampai-sampai Musailamah itu membuat tandingan Al-Quran. Beberapa surat yang dia buat, di antara surat Fil, Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil, wa khurtumul tawil, wa huwa zalil. Ya, dari sisi susah masuk. Al-Fil, Mal-Fil, wa khurtumul tawil, wa huwa zalil. Enak? Enak. Kebetulan yang baca Qur'an. Tapi begitu kita artikan baru itu seperti artikel yang sederhana. Al-Fil gajah, Mal-Fil apa itu gajah? Wa ma adraka mal-Fil, tahukah engkau gajah? Wa khurtumul tawil, gajah itu telinganya lebar, belalainya panjang. Wa huwa zail, dia punya ekor. Kata kecil artikel itu. Musailamah berkata, dulu ketika Al-Quran turun juga Islamofobia itu masyhur. Jadi kalau hari ini ada Islamofobia, ketakutan terhadap Islam, gak usah bicara apa deh. Indonesia pun, orang Islam, masya Allah, kayak ngeri banget. Dulu Quran turun itu pada masa Islamofobia sedang tinggi-tingginya. Pentolannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lain. Mungkin Abu Janda juga bisa. Cina ada Abu Bakar. Aku malah di sini. Sama seperti Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah Abdul Muttalib punya 11 anak. Di antaranya Abu Lahab, lalu kemudian Hamzah itu dari antara 11 itu. Jadi masih paman kandung Rasulullah.
kepada Islam benci banget, kepada Islam benci banget, atau kalau dalam bahasa sekarangnya Islam fobia, menganggap Rasul gila, menganggap Muhammad sedek, itu biasa, itu biasa. Islam fobia namanya. Abu Lahab itu Masya Allah, Abu Jahal, bukan mereka tidak mengakui agama yang dibuat oleh Rasulullah, yang dibawa oleh Rasulullah, menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan. Maka mereka jahilnya bukan jahil secara akidah, jahil bukan secara ilmu pengetahuan, tapi jahilnya secara akidah. Kenapa? Karena masa itu peradaban sedang tinggi-tinggi kalau sekali dengan Allah. Di Mekah itu, kalau di Indonesia apa ya? Tidak ada yang saya membayangkan di Indonesia. Di Mekah itu ketika Rasul dilahirkan, itu menjadi pusat peradaban, pusat ekonomi, pusat bisnis, pusat untuk ritual, ada semua di situ. Maka ini juga yang menjadi alasan kalau kita baca karya Ibn Ahiti itu, The History of Arab, ya, di buku itu kira-kira dijelaskan motif kenapa Raja Habasyah, ya, Abraha itu menyerang Mekah, yang berkebetulan dengan lahirnya Rasulullah SAW. Dan Abraha itu sudah membuat replika yang sama seperti Ka'bah di tempatnya. Maka Ka'bah ini harus dihancurkan, kata Abraha. Dalam rangka apa? Memindahkan pusat peradaban, memindahkan pusat ekonomi, memindahkan pusat ibadah agar di tempat rajanya Abraha. Oh, rupanya itu. Orang kita kenal dulu ada Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu dipasang gede-gede di situ. Bahkan ketika kelahiran Rasulullah SAW, salah satu mukjizatnya adalah menggetarkan para patung-patung itu, termasuk patung-patung yang ada di dalam Ka'bah itu, pada jatuh. Oh, ini kenapa ini? Itu pas kelahiran Rasulullah SAW. Karena di situ pusat peradaban, karena di situ pusat penyembahan, maka orang-orang melakukan perdagangan bisnisnya di situ. Ya sama seperti orang sekarang, ya. Jadi primadona. Semua negara datang ke Mekah dalam rangka ibadah haji dan umrah. Jutaan, ribuan dan jutaan manusia. Ya dulu begitu. Maka Raja Abraha itu ingin menyerang Ka'bah dalam rangka memindahkan pusat ekonomi, pusat peradaban di tempatnya Raja Abraha. Tapi tidak dikatakan itu adalah mukjizat dari Allah. Adanya Ka'bah dari Nabiullah Adam yang kemudian dikukuhkan oleh Nabiullah Ibrahim sampai ke Rasulullah SAW, tidak terjadi. Ya Allah mengutus burung ababil, ya, Qadiran ababil, taubihi bijarat sijil, waja'alahu ka'asfin. Ini saya kira sudah setengah 10 lewat, ini kelewatan saya. Gimana lanjut atau terus? Ya 1 atau 2 menit ke depan insya Allah selesai. Rasanya kalau kita ngomong kajian Quran, ya 1 hari pun tidak habis-habis. Tadi di awal saya menulis 1 kajian ulumul Quran, munasabah Quran. Munasabah itu keterkaitan ayat dengan ayat, kata dengan kata, kata dengan kalimat, ayat dengan surah, surah dengan surah. Ya, kenapa setelah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin? Kenapa setelah Alhamdulillahirabbil alamin di situ Ar-Rahmanir-Rahim? Itu bukan tanpa maksud, ada maksud Allah menempatkan di situ. Nah, ini Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Rasulullah SAW. Allah begitu cintanya kepada kita, Al-Quran Al-Karim turun kepada Rasulullah SAW. Kalau tadi malam menjadi malam yang mulia, Ramadan menjadi Ramadan yang istimewa, termasuk Quran itu
kepada Rasulullah, maka Rasulullah dikenal sebagai Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, penghulu para nabi. Dari 25 nabi yang wajib kita ketahui, atau 114.000 nabi, banyak nabi. Di antara yang tidak populer, yang kita kenal dalam dua nabi, Nabi Khidir, Nabi Sis, dan banyak lagi nabi yang lain. Dari sekian ribu nabi atau 25 nabi itu, yang menjadi pemimpin para nabi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hebat Rasulullah? Diakui oleh para nabi, ditunggu-tunggu oleh para nabi ketika Nabi Mi'raj. Nanti ada nabi akhir zaman yang telah mengimani para nabi. Ya, nabi-nabi senior itu diimani oleh Rasulullah ketika Mi'raj. Nabi Muhammad itu mulia karena kemuliaan Al-Quran turun di Rasulullah SAW. Maka insya Allah siapa yang memuliakan Al-Quran, termasuk kita hadir di sini dari jam 7 tadi sampai setengah 10 lewat sedikit, atau jam 9:40 saat ini, insya Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Al-Quran Al-Karim. Dan mudah-mudahan ini menjadi saksi kepada Allah, kita adalah pencinta Al-Quran Al-Quran. Amin ya Rabbal. Maka Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Maka mari kita, tidak ada hari, tidak ada waktu, tidak ada menit, tidak ada kesempatan, tidak ada kesibukan, kecuali kesibukan itu membaca dan mentadabburi Al-Quran. Bila perlu, di sini ada program Al-Quran masing-masing atau kelompok-kelompok. Ada. Kalau undang-undang biasanya sih pengajian menghafal, sudah hafal undang-undang muslimat. Oh, yang keberapa? Biasanya tadi saya isi di Masjid An-Nur. Ustaz biasanya yang hadiri banyak ibu-ibu, karena sekaligus menghatamkan Quran. Ini sudah hatam menjadi kosong. Minimal sekali Ramadan ini kita hatamkan Quran. Mudah-mudahan kita menghafal Quran insyaallah. Atau seperti Imam Syafi'i menghatamkan Quran satu hari 2 kali. Jadi 30 kali itu 60 kali. Kita pun bisa insyaallah mengikuti seperti Imam Syafi'i, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, dan ini amalannya enteng. Ya. Bisa mudah kita amalkan. Setiap malam kita hatam Quran. Mau? Kata Rasul, baca Qul 3 kali, maka setara dengan menghatamkan Quran. Masya Allah. Ini bukan main-main amalan pendek, tapi Masya Allah. Seperti itu, Qul huwallahu ahad. Sekarang aja kita hatamkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad,
200 jamaah berarti 200 kali kita mengatakan Al-Quran serentak di malam Nuzul Quran di 19 Ramadan. Baik, itu saja Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, karena waktu juga pengen saya sampai jam 12 malam. Ya, tapi waktu dan kesempatan tidak memungkinkan. Yang benar dari Allah, yang salah atas kewajiban diri saya pribadi. Kalau ada semua dilakukan boleh kita mau mandi, kalau ada bermandan boleh kapan-kapan diundang lagi. Kalau ada jalan yang patah jangan disimpan dengan penting, kalau ada kata-kata yang salah please jangan lapor Pak Polisi. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit